Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 19 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam rangka kunjungan kerja mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia pada kegiatan panen raya jagung, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menerima penganugerahan gelar adat kehormatan. Dua orang KKB pelaku pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap Satgas Ops Damai Kartens 2025. Polres Mojokerto Kota menggelar panen raya jagung tahap 2 di Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di informasi pertama pemirsa, 2 orang KKB pelaku pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap Satgas Ops Damai Kartens 2025. Dari saku celana salah satu pelaku ditemukan 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 lumpuhkan 2 KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap di distrik Servino, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kaops Damai Kartens 2025 Brigjen Polisi Faizal Rahmandani mengungkapkan pelaku atas nama Dumpa dan Amayone Pigai alias Martinus Pigai diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogian pada 6 Mei 2005 lalu. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam, 1 KTP atas nama Hamdumpa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Dari ponsel pelaku ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Sebelumnya korban pembunuhan Joseph Agus Lepa ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velum Mangkun di perumahan Pemda Gogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Dari Polres Mimika, Papua Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, jajaran Polres Cimahi mengamankan 89 pria yang diduga preman yang meresahkan warga. Operasi premanisme di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, bahkan polisi mengamankan senjata api rakitan dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga dan pedagang. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka, sisanya masih dalam pemeriksaan. 80 orang yang terindikasi sebagai preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi ditangkap Satreskrim Polres Cimahi dan jajaran dalam operasi preman pada Minggu dini hari. Dalam operasi preman tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang kerap digunakan oleh para preman dalam melakukan aksinya, seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. Salah seorang preman berinisial AB didapati membawa senjata api jenis revolver rakitan dan sempat diletuskan untuk mengancam warga. Operasi preman ini adalah operasi yang berkelanjutan, sehingga ini akan terus kami galakkan dari Polres Cimahi, baik dari Polres maupun dari jajaran Polsek di 13 Polsek di wilayah hukum Polres Cimahi. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini Satreskrim Polres Cimahi dengan jajarannya mengamankan kurang lebih 89 orang
89 orang yang mana 9 diantaranya dilakukan proses lanjutan atau proses penyidikan. Dikarenakan beberapa orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman atau meminta barang secara paksa kepada masyarakat. Atas informasi yang didapat, akhirnya Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengamankan dengan bantuan dari jajaran Polsek, baik Batu Jajar maupun Polsek Padalarang. Sementara pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi Minggu dini hari. Di Lampung, Pak. Di Lampung? Ya, Pak. Terus ke sini sudah berapa lama? Sini dari Januari, Pak. Dari Januari? Ya, Pak. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah Padalarang, Pak. Di arah Padalarang? Ya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang ke-9, Pak. Yang ke-9? Ya, Pak. Sudah. Kamu ingat dari berapa lama kamu melakukan ini? Dari Januari, Pak. Dari bulan Januari? Dari Januari 2025, Pak. Dari 89 diamankan 9 orang yang telah ditetapkan tersangka. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti senjata api dan senjata tajam. Akibat perbuatannya mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Operasi preman yang digelar akan terus dilanjutkan dan polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah pria yang ditangkap dalam operasi ini. Dari Humas Polres Kota Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, seorang perawat berinisial DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap pasien anak di bawah umur di Rumah Sakit Pertamina Klayan, Kabupaten Cirebon. Korban inisial S mengalami pelecehan hingga 3 kali dalam rentan waktu Desember 2024 lalu. Kapolri Cirebon AKBP Eko Iskandar menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan cukup alat bukti, termasuk hasil visum, dokumen mediasi, dan jadwal piket tersangka saat kejadian. Menurut Kapolres, peristiwa terjadi pertama kali pada 23 malam, lalu berlanjut hingga 25 Desember. Modus pelaku dengan berpura-pura mengganti infus saat kondisi ruang rawat korban sedang sepi dan tidak ditunggui keluarga. Barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian serta sebagai dokumen pendukung telah disita oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pendalaman kasus oleh kepolisian, tersangka DS ternyata juga pernah diduga melakukan pelecehan terhadap pasien lain. Ya, adapun kita telah menetapkan tersangka, ya, jadi proses ini sudah naik ke proses penyidikan. Korban anak di bawah umur ini adalah S, usia 16 tahun. Kemudian tersangka ini adalah DS, laki-laki usia 41 tahun. Ya. Jadi barang bukti yang disita, ya, ini ada 1 potong kaos lengan pendek warna hitam. Kemudian 1 potong celana panjang warna abu-abu, kemudian 1 potong pakaian dalam. Ya, ini dari korban yang dipakai saat kejadian. Ya, kemudian juga kita menyita barang bukti, baik itu berupa dokumen notulen, yang notulen pertemuan ataupun mediasi, kemudian juga dokumen-dokumen lain. Yang paling penting ini adalah terkait dengan jadwal, ya, jadwal piket yang bersangkutan, ya, karena yang bersangkutan ini, tersangka ini sebagai perawat yang pada saat itu sudah kita klopkan, ya, kita sinkronkan dengan semua alat bukti yang kita dapatkan dan juga keterangan saksi, ya, sehingga cukup bukti kita untuk menaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan terhadap tersangka pelaku pelecehan anak ini. Ya.
Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Samapta Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh Aibtu Eko Kristianto dan Aibda Yugo Abdi Sastro bersama 4 personel patroli kota atau PATKO berhasil membubarkan segerombolan pemuda yang hendak melakukan tawuran di Jalan Kemayoran dan Jalan Semarang. Tindakan ini dilakukan setelah menerima informasi dari Taruna Command Center 10 terkait potensi gangguan keamanan tersebut. Tim Jogoboyo dan 4 personel PATKO segera merespon laporan tersebut dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pembubaran terhadap segerombolan pemuda yang diduga akan terlibat dalam tawuran, guna mencegah terjadinya bentrokan dan potensi korban. Dalam upaya penindakan tersebut, tim Jogoboyo mengamankan 10 pemuda beserta barang bukti terkait dan menyerahkannya ke Satreskrim Polrestabes Surabaya. Reskrim Polrestabes Surabaya menerima para pemuda tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut guna mengungkap motif dan keterlibatan masing-masing individu. Adapun sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas terdiri dari kendaraan bermotor dan senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Total barang bukti yang diamankan meliputi 17 unit sepeda motor, di mana 2 unit diantaranya tidak dilengkapi dengan plat nomor, 6 buah telepon genggam, dan 8 buah senjata tajam. Rincian senjata tajam yang diamankan adalah 3 buah celurit, 1 buah golok, 1 buah samurai kecil, dan 3 buah molotov. Barang bukti ini menjadi indikasi kesiapan para pemuda tersebut untuk melakukan aksi kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Penindakan cepat dan tegas yang dilakukan oleh Satsamapta Polrestabes Surabaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran, serta menciptakan rasa aman dan kondusif di kota Surabaya. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada pihak berwajib. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Malang Kota berhasil mengamankan 36 tersangka dari 24 kasus dalam operasi Pekat Semeru 2 tahun 2025 yang menyasar berbagai tindak kriminal, termasuk penganiayaan, gangsterisme, debt kolektor bermasalah, pengeroyokan judi online, dan kejahatan jalanan lainnya. Malang Kota merilis hasil operasi Pekat 2 Semeru 2025. Jumlah kasus yang berhasil kita ungkap ada 24 kasus dengan 36 tersangka. Ada 4 sasaran. Yang pertama kasus penganiayaan, kemudian debt kolektor, gangster, dan pengeroyokan. Kemudian untuk kasus penganiayaan itu ada 18 kasus dan 18 tersangka. Debt kolektor 1 kasus, 1 tersangka. Gangster 1 kasus, 5 tersangka. Kemudian untuk pengeroyokan 4 kasus, 11 tersangka. Ya, kemudian ada tambahan juga terkait dengan judi online, kejahatan jalanan lainnya. Ini tetap menjadi prioritas kita dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Malang Kota. Pemirsa, Polda Sumut berupaya maksimal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ribuan pelaku premanisme berkedok anggota organisasi masyarakat atau ormas diamankan petugas kerap meresahkan warga. Halo pemirsa TV Polri, melaporkan update berita terkini Polda Sumatera Utara. Kami dapat sampaikan terkait pelaksanaan
operasi Pekat Toba. Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 954 kasus premanisme selama pelaksanaan operasi Pekat Toba 2025 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2025. Capaian ini dipaparkan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK MH. Wakapolda Sumut mengungkapkan dari total 1.130 pelaku yang diamankan, sebanyak 178 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 136 kasus. Sisanya 952 pelaku dalam 818 kasus menjalani pembinaan. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai 61 juta rupiah, 27 senjata tajam, 8 sepeda motor, puluhan atribut parkir liar hingga bendera ormas. Adapun pengungkapan kasus didominasi 839 kasus pungli, diikuti 42 pemerasan, 64 penganiayaan serta kasus pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kami mengidentifikasi mereka ini kan seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara premanisme ini kan hanya istilah sosial saja. Kalau kami dari sisi kepolisian tetap harus mengkaitkannya dengan kitab undang-undang hukum pidana. Artinya apapun perbuatannya ini harus ada cantolannya secara legal formalnya kalau kita ingin memidanakan seseorang. Seperti itu. Saya Bribtu Novriana melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Satreskrim Polresta Cirebon Kota berhasil membongkar markas sindikat penadah motor hasil curian di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa puluhan STNK motor tanpa identitas hingga alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi identitas kendaraan atau merubah nomor mesin dan rangka motor. Satreskrim Polresta Cirebon berhasil membongkar markas sindikat penadah motor hasil curian di Desa Cikalang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pengembangan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa puluhan STNK, motor tanpa identitas, hingga alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi identitas kendaraan atau merubah nomor mesin dan rangka motor. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumari mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan AS sebagai penadah barang hasil curian. Selain penadah, AS juga sebagai pelaku pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan hasil curian. Selain mengamankan penadah, Polresta Cirebon juga mengamankan belasan tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya. Para pelaku beraksi di 8 lokasi dengan cara hunting motor parkir hingga merampas paksa di jalan dengan senjata tajam. TKP-nya ada di 8 tempat, yaitu di Gebang, Susukan, Depok, Sedong, Beber, Gempol, Pabuaran, dan Sumber. Tersangkanya ada 11 ya. Inisialnya AS, S, AM, MWP, M, MK, HK, AM, HI, T, dan AR. Modus operandinya ada yang dengan pencurian dengan kekerasan, kemudian ada yang menggunakan kunci palsu, letter T, ya. Kemudian ada yang dengan langsung mengambil ya. Sementara sejumlah kendaraan yang berhasil diidentifikasi langsung diserahkan ke pemiliknya. Para korban pencurian mengaku tidak menyangka jika kendaraan yang sempat raib dibawa tersangka bisa kembali dalam kondisi utuh. Para korban pun yakin petugas bekerja keras mengungkap kasus pencurian ini. Dari 13 April, alhamdulillah ketemu pas tanggal 20 April, hilang di rumah parkiran. Nyangka karena insya Allah kerja kepolisian dan semua warga, kemudian dengan kerjasama semua pihak akan berhasil. Seperti itu. Terima kasih. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait kasus curanmor dan begal ini dan memburu tersangka yang masih bebas berkeliaran. Para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.